Demokrasi pada dasarnya adalah sistem pemerintahan yang bertumpu pada prinsip bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan siapa yang memimpin dan bagaimana arah kebijakan negara dijalankan. Oleh karena itu, setiap individu tidak peduli dari latar belakang atau silsilah keluarga, memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dan dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, kehadiran dinasti politik tidak serta-merta menjadi ancaman terhadap demokrasi. Justru, dalam banyak kasus, keberadaan dinasti politik dapat memperkuat stabilitas dan efektivitas pemerintahan selama tetap berada di dalam koridor hukum dan akuntabilitas publik. Argumen dari tim kontra. Yang pertama adalah kesinambungan kebijakan. Dalam banyak wilayah, pembangunan memerlukan waktu yang tidak cukup jika hanya ditangani dalam satu periode pemerintahan. Dinasti politik dalam hal ini bisa memberikan kesinambungan visi, strategi, dan implementasi program. Ketika seorang pemimpin baru berasal dari keluarga pemimpin sebelumnya yang sukses, mereka biasanya sudah memahami arah kebijakan dan tantangan yang ada di wilayah tersebut. Ini memungkinkan transisi kekuasaan yang mulus dan pelaksanaan proyek strategis secara berkelanjutan. Argumen kedua kami, mekanisme demokrasi tetap berlaku. Semua calon, termasuk yang berasal dari keluarga politik, tetap harus melalui mekanisme pemilihan umum yang sah dan terbuka. Artinya, rakyat tetap memegang kendali dalam memilih. Tidak ada jaminan bahwa calon dari dinasti politik akan selalu menang. Banyak kasus di mana calon dari dinasti politik kalah karena tidak mendapat dukungan publik. Ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki daya kritis dan pilihan mereka tetap menentukan. Argumen ketiga kami, dinasti politik tidak sama dengan tindakan korup. Ada kecenderungan menyamakan dinasti politik dengan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, pada kenyataannya, tindakan korup atau penyimpangan kekuasaan dilakukan oleh individu, bukan struktur keluarganya. Banyak anggota dinasti politik yang terbukti bersih, profesional, dan memiliki dedikasi tinggi dalam melayani publik. Menyalahkan hubungan keluarga tanpa bukti hanya mempersempit makna demokrasi itu sendiri. Yang keempat, tidak menghambat regenerasi kepemimpinan. Dalam demokrasi, siapapun bisa mencalonkan diri asalkan memenuhi persyaratan hukum. Kehadiran tokoh dari dinasti politik tidak serta-merta menutup peluang bagi calon lain. Justru, hal ini bisa menjadi pemicu bagi generasi baru untuk meningkatkan kapasitas, mengembangkan gagasan, dan berkompetisi secara sehat. Persaingan ini penting dalam demokrasi dan masyarakat berhak menilai siapa yang paling layak. Poin terakhir kami, popularitas tidak hanya karena keluarga. Tidak semua popularitas calon dari dinasti politik hanya berasal dari nama keluarga. Banyak dari mereka membangun karirnya sendiri di bidang akademik, sosial, pemerintahan, ataupun bisnis lainnya. Rakyat mendukung mereka karena melihat kompetensi, rekam jejak, dan visi misi mereka untuk masa depan, bukan semata karena garis keturunan. Lagi pula, demokrasi mengizinkan rakyat memilih siapa yang mereka percaya, dan itu adalah hak mutlak dalam sistem ini. Masuk ke rebuttal terhadap argumen tim pro. Yang pertama, dinasti merusak kualitas pemilih. Tuduhan bahwa dinasti politik merusak kualitas pemilih cenderung menyalahkan pihak yang salah. Yang menjadi persoalan sesungguhnya adalah rendahnya pendidikan politik dan minimnya akses informasi yang benar. Jika pemilih mendapatkan edukasi politik yang baik, mereka akan mampu menilai setiap calon secara objektif, terlepas dari latar belakang keluarganya. Dinasti politik hanya menjadi salah satu pilihan di antara banyak calon lainnya. Yang kedua, adanya bias terhadap pemimpin sebelumnya. Dalam demokrasi, preferensi atau kecenderungan terhadap calon tertentu adalah hal yang lumrah. Rakyat bisa saja memiliki rasa simpati, kepercayaan, atau nostalgia terhadap tokoh sebelumnya. Namun, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dinasti politik merusak demokrasi. Jika calon yang baru memang tidak kompeten, pemilih bisa dan seringkali beralih ke calon lain. Bias tidak bersifat mutlak dan bisa berubah seiring informasi yang tersedia. Yang ketiga, efek nostalgia mengacaukan pemilu. Nostalgia terhadap pemimpin sebelumnya bukan hal yang negatif jika didasarkan pada pengalaman positif rakyat. Itu bisa menjadi sinyal bahwa pemerintahan sebelumnya berhasil dan rakyat menginginkan kelanjutan pemimpin tersebut. Pemilu tetap berjalan, pesaing lain tetap bisa kampanye, dan masyarakat tetap menentukan pilihan. Yang penting adalah menciptakan pemilu yang adil dan transparan ke rakyat. Yang keempat, pemilih malas membaca dan mudah terpapar hoaks. Ini adalah tantangan besar dalam demokrasi modern. Namun lagi-lagi bukan karena keberadaan dinasti politik. Solusi terhadap ini adalah membangun sistem pendidikan politik yang kuat, memperbaiki literasi media, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam diskusi publik.
Menyalahkan dinasti politik justru mengaburkan akar masalah sebenarnya. Poin kelima, dinasti mengintervensi lembaga negara. Penyalahgunaan kekuasaan bisa dilakukan siapa saja, termasuk yang bukan dari dinasti politik. Intervensi terhadap lembaga negara adalah bentuk pelanggaran hukum yang harus ditindak secara tegas, tidak peduli siapapun pelakunya. Fokus utama kita seharusnya adalah memperkuat sistem check and balances serta independensi lembaga negara. Lembaga negara, bukan membatasi hak warga negara untuk berpolitik karena relasi darah. Yang keenam, supremasi hukum dilemahkan. Supremasi hukum akan kuat apabila lembaga hukum bekerja dengan independen, profesional, dan transparan. Dinasti politik tidak bisa disalahkan atas lemahnya hukum, karena yang menentukan tegaknya hukum adalah aparat dan sistem peradilannya. Ketika hukum ditegakkan secara adil, siapapun, termasuk anggota dinasti politik, tidak akan kebal terhadap proses hukum. Yang poin terakhir yang akan direview adalah dinasti menyebabkan apatisme dan resistensi. Apatisme muncul karena ketidakpercayaan terhadap keseluruhan sistem, bukan hanya karena ada keluarga politik tertentu. Justru dengan transparansi, kampanye, ide, dan debat politik yang terbuka, kita bisa menghidupkan kembali semangat partisipasi. Dinasti politik yang tampil terbuka dan akuntabel bisa menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Masuk ke penutup dan kesimpulannya dari tim kontra. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa dinasti politik tidak serta-merta membawa banyak dampak buruk bagi demokrasi. Keberadaan dinasti politik hanyalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat selama mereka tunduk kepada hukum dan proses demokrasi yang sah. Yang lebih penting adalah bagaimana sistem politik, hukum, dan pendidikan publik bekerja dalam menjaga keadilan dalam berpartisipasi. Jika dinasti politik muncul dalam pemilu dan mendapat dukungan rakyat, maka itu adalah manifestasi dan kehendak demokratis. Alih-alih menyalahkan hubungan darah, kita harus memperkuat kualitas demokrasi kita dengan memastikan pemilu yang adil, transparan, transparansi lembaga, dan literasi politik yang baik. Menghapuskan atau menghambat hak individu hanya karena berasal dari keluarga politik adalah tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Maka dari itu, kami menolak mosi ini karena kami percaya bahwa demokrasi tidak diukur dari siapa yang mencalonkan diri, tetapi dari bagaimana rakyat bebas memilih dan bagaimana sistem bekerja untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas.